positif sehingga kalian semakin semangat di dalam belajar, semakin damai dan kerasan untuk ke sekolah, semakin termotivasi. Gitu ya. Dan karakter kalian menjadi karakter murid yang beda. Oke? Oke. Di sini anak-anak ada beberapa nilai-nilai dibagikan. Keterus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, jujur, dermawan, dan lain-lain. Silakan nanti kalian akan saya berikan sticky note ya, satu persatu yang anak menuliskan nilai kebajikan apa yang penting bagi kalian sehingga kalian bisa menjaga kedamaian di kelas, semakin nyaman nantinya menjadi karakter yang baik. Melaksanakan sebuah keyakinan bukan peraturan yang memaksa, tetapi dari diri kalian sendiri. Siap? Siap. Oke, silakan Laura dibagikan ke temannya. Lanjut. Dibantu ke temannya, Alek. Bagikan ke temannya. Alisa, silakan ditulis nanti yang dipaksa sudah nanti silakan ditempelkan stikernya di sini ya. Jadi kan kita ditempelkan di sini. Budaya ada salah satu faktor budaya yang saya matikan dulu supaya kalian nanti bisa yang sudah boleh menempelkan di depan kelas. Jadi silakan. Boleh satu, boleh dua, silakan ditulis. Silakan kalian tuliskan nilai-nilai kebajikan yang penting bagi kalian dan kalian butuhkan. Boleh. Boleh dikumpulkan, ditempelkan di sini. Tempelkan silakan. Namanya Antri. Nah, pintar. Boleh di sebelahnya, pada sebelahnya. Kamu sudah menuliskan keyakinan yang nilai-nilai kebajikan yang sudah kalian yakini itu adalah hal yang baik. Ini adalah hasil tulisan kalian. Nah, mari kita sepakati sekarang. Kita coba yang di sini saling menghormati. Apakah kita butuh saling menghormati? Butuh. Oke, saya berikan tanda. Berarti nanti ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Nanti dengan temannya kita saling menghormati. Iya, saling menghormati sama teman. Bagaimana? Ya. Ya, setuju. Semangat. Ya. Semangat. Tanggung jawab. Ya. Oke. Sopan santun. Ya. Saling menghormati. Ya. Kebersihan bagaimana? Ya. Setuju kalian kalau kita hidup bersih? Iya. Oke, kita sepakati. Kemudian baik hati.
yang sudah kalian buat, mari kita pasangkan di majalah dinding kita. Silakan dari sebelah sini dipasangkan nilai kebajikan yang sudah kalian buat. Silakan. Ayo, sebelah sini. Berikutnya, silakan. Ini adalah hasil karya siswa kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, rekan dan wakil dari SMP Negeri 3 Kota Mojokerto, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa bersama-sama di sini belajar bersama-sama dalam memahami tentang budaya positif. Salawat dan salam tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan pemahaman dan pengalaman saya tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti akan kita bahas terkait hal-hal untuk mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Adapun tujuan kita adalah memahami beberapa kata kunci. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Paradigma ini adalah sebuah pola pikir. Kita ada di generasi X, sekarang sementara sudah di generasi Z. Ada beberapa hal sudut pandang yang perlu kita benahi. Jadi saya di sini belajar bersama dengan panjenengan semua, sama-sama kita belajar untuk merubah paradigma baru tentang belajar yang selama ini pemahaman saya ini ternyata masih kurang tepat. Kemudian kita nanti belajar tentang disiplin positif, terus motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ini saya ada beberapa pertanyaan, monggo dibahas bersama-sama nggih. Nah ini terkait tentang 3 hal. Panjenengan nanti menjawab setuju atau tidak setuju. Monggo nanti bisa bisa angkat tangan
menyatakan setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang ada di sini. Terus kalau bisa nanti dikemukakan alasannya seperti apa, supaya kita sama-sama belajar nanti. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Monggo mungkin Bu Konia. Tergantung dari hukuman yang bentuk hukuman yang diberikan. Tetapi kalau tidak ada apa Bu ya, tidak ada pilihan lain, pilihannya hanya dua, setuju apa tidak panjenengan bersuli. Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Itu nggih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju napa mboten? Setuju. Ada yang tidak setuju? Tidak. Bu Seva tidak setuju. Kenapa Bu Seva? Seperti ini, ketika pemberian hukuman positif membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin. Disiplin seperti apa yang diinginkan? Kalau disiplinnya untuk anak rajin membaca mungkin sesuai, tapi ketika disiplin untuk telat datang terlambat, disiplin tidak memakai pakaian seragam dengan baik, itu mungkin tidak sesuai. Terima kasih Bu Seva. Benar nggih Bapak Ibu? Jadi panjenengan setuju atau tidak setuju itu benar semuanya nggih. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Terus pun di Bapak Ibu, setuju apa tidak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mari kita buka kuncinya Bapak Ibu. Ternyata hukuman dapat mendisiplinkan anak ini jawabannya tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif pun seperti membaca, membersihkan halaman seperti yang selama ini saya lakukan. Kalau ada anak terlambat, karena kita sekolah di Wiata, saya terapkan jadi dengan dihukum anak-anak membersihkan halaman menjadi bersih, manfaatnya positif. Ternyata di sini tidak setuju jawabannya. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar positif anak. Ini juga tidak setuju. Padahal ketika ada anak yang pandai, anak punya prestasi itu kita berikan sebuah penghargaan. Ternyata ini adalah tidak setuju. Nah ini Bapak Ibu yang membuat saya juga jadi bingung. Jadi harapan kita perubahan paradigma belajar. Selama ini sudut pandang yang saya tahu, hukuman dapat mendisiplinkan. Saya sangat setuju. Dengan dihukum ada efek jerah. Itu pemahaman saya. Ternyata paradigma ini harus saya ubah. Demikian juga dengan hukuman apapun, bentuknya positif, menguntungkan kita, menguntungkan anak, ini tetap perlu diubah paradigma seperti ini. Sampai-sampai penghargaan, motivasi positif, ini pun masih harus diubah paradigma seperti ini. Jadi tiga-tiganya ini kalau bisa tidak kita lakukan lagi. Itu harapannya dari budaya positif. Dan nanti kita belajar sama-sama Bapak Ibu, supaya kita tahu alasannya. Mengapa tiga ini kok tidak setuju semua. Ini Bapak Ibu monggo, ini kita bermain sebentar nggih, ada sebuah ilustrasi tentang perubahan paradigma. Paradigma ini adalah sudut pandang Bapak Ibu nggih. Selama ini sudut pandang kita itu yang tadi adalah tidak setuju, sementara di sini kok malah setuju-setuju saja. Ternyata tidak. Mungkin ada yang bisa bantu saya, monggo bisa maju ke depan. Bu Putri mungkin monggo. Monggo yang Bu Amin monggo bisa bantu saya. Nah jadi ini ada kegiatan kepalan tangan. Kegiatan ada A dan B. Di sini nanti bisa Bu Putri di A gitu ya. Bu Amin di posisi B. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Monggo Bu Amin.
Tidak boleh dilihat, rahasia. Nah, setelah ditulis dengan Bu Amin rahasianya, letakkan di salah satu tangan dari Bu Amin. Nah, sekarang dibuat sebuah kepalan. Nah, sekarang monggo, berarti Bu Amin yang memegang kepalan itu. Bu Putri dengan sekuat tenaga bisa memberikan rayuan, bisa membujuk, bisa menyuap, apa saja. Yang penting mengusahakan supaya ada sesuatu yang berharga itu Bu Putri bisa mengetahuinya. Monggo Bu Putri, rayuan. Rayu Mama Tiri. Saya punya bunga untuk Bu Amin. Tapi sebagai imbalannya saya mau melihat isi tangan Bu Amin. Tidak. Bunganya sudah. Oh, kurang cantik. Saya yang cantik. Saya punya kunci. Enggak, sepedanya juga jelek. Nah, itu dengan kehalusan tidak bisa, maka saya harus berbuat kasar pada Bu Amin. Bagaimana ini? Kuatan aku. No. Itu dari pelajaran hidup beragama. Tidak bisa. Tidak bisa. Minta Bu Amin, please lah Bu Amin, sebagai seorang ibu yang senioritas, saya ingin melihat raja global. Ini rayuannya bajul buntung tidak bisa. Itu rayuan bajul buntung tidak mau saya mundur alon-alon. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Amin dan Bu Putri. Terima kasih Bu Amin dan Bu Putri. Bapak Ibu, tadi sudah ada sebuah ilustrasi bagaimana Bu Amin mempertahankan sebuah kertas di dalam genggamannya. Nah, ini dengan sekuat tenaga, meskipun Bu Putri tadi merayu, memberikan hadiah, mengancam, nah, tetap ini tidak mau membuka. Apa maksud dari hal seperti ini Bapak Ibu? Apa maksudnya? Kenapa ada sebuah ilustrasi seperti ini? Jadi Bapak Ibu, maksudnya paradigma yang baru ini kita bisa berubah itu dari kontrol diri sendiri. Meskipun ada teman yang memberikan rayuan, meskipun ada peraturan yang mengancam, meskipun nyuwun sewu Bapak Kepala Sekolah mengancam, memarahi, kalau kita tidak tergerak, ini tidak bisa. Jadi kontrol diri itu terletak pada diri kita sendiri. Ini ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Monggo nanti kita bersama-sama mengubah paradigma baru itu. Dari mana? Dari kita sendiri. Sama juga ke siswa kita. Jadi siswa ketika diberikan hukuman, ini sudah dihukum berkali-kali. Contohnya kasusnya anak saya di 7F dengan Bu Khalifa itu sudah sekuat tenaga. Jadi genggamannya sudah sekuat tenaga, sudah dirayu, didatangi ke sana, tidak bisa. Diberikan surat peringatan juga tetap belum bisa. Ternyata kesadaran untuk masuk ke sekolah adalah dari kontrol diri siswa itu sendiri. Ini masuk dari ilustrasi genggaman itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, monggo bersama-sama kita merubah paradigma baru ini. Kalau dulu ini stimulus respon itu dulu zaman kita. Sekarang yang ada adalah teori kontrol atau pilihan. Harapannya ketika dulu kita mencoba merubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita, nah ini ternyata kurang tepat Bapak Ibu. Monggo nanti kita memiliki pemikiran, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tidak tentang pemikiran kita saja. Contohnya ketika ada siswa yang tidak masuk sekolah, kita mencoba mengubah pandangan dia. Sekolah itu penting, sekolah itu sangat. Nah, tetapi ketika kita tidak mau memberikan pemahaman kenapa dia tidak masuk sekolah, nah ini Bapak Ibu monggo pandangan kita sekarang diubah untuk memahami pandangan orang lain. Yang kedua,
ketika ada siswa contohnya tidak masuk sekolah, kita beranggapan perilaku tersebut buruk sebagai sebuah kesalahan. Ternyata Bapak Ibu paradigma harus kita ubah, semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun perilakunya baik atau buruk, semua memiliki tujuan. Jadi anak yang membolos ini ya harus kita maklumi karena dia memiliki tujuan. Paradigma yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti tadi, Bu Putri merayu ingin membuka sesuatu genggaman di dalam Bu Amin, tetap tidak bisa. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sama halnya ketika kita sudah berusaha meminta siswa masuk sekolah, tetap ketika dia tidak mau, ya tetap tidak bisa terlaksana. Paradigma yang lama Bapak Ibu yang bisa kita hilangkan, kalau bisa kita ganti, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti yang dilakukan oleh Bu Putri tadi, awalnya merayu memberikan bunga, kemudian memberikan sampai berkorban kuncinya sepeda motor, kuncinya saja ya Bu Putri. Sepeda motornya belum tentu. Nah ini tadi adalah sudah membujuk, akhirnya ketika dibujuk tidak bisa, akhirnya mengancam, bisa jadi tak royok loh yo. Nah seperti itu ada pemaksaan. Nah sekarang Bapak Ibu, paradigma yang harus kita ubah, ketika kita melakukan sebuah restitusi, yang dilakukan adalah kolaborasi. Kolaborasi ini adalah bekerja sama dan konsensus. Konsensus ini kesepakatan bersama. Jadi ada kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kamu tidak mau masuk sekolah, berarti harus ada, misalkan seperti kasusnya putranya Bu Isti kemarin, ya harus ada konsensus kesepakatan. Dia tetap mengikuti pelajaran karena kondisinya sakit, maka dilakukan pembelajaran secara daring. Ada pilihan-pilihan dan berkolaborasi. Yang terakhir Bapak Ibu, model berpikir menang atau kalah. Saya berharap ini bisa diganti dengan paradigma baru, yaitu model berpikir menang-menang, win-win solution itu. Jadi kita sama-sama menang. Ketika ada siswa yang kita bimbing tidak mampu, kemudian atau dia dengan ajakan kita berhasil, kita merasa menang, siswa kita kalah, tidak. Tetapi kalau bisa berpikir kita diganti menang-menang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teori kontrol ini nanti kita bisa terapkan sebagai sebuah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, budaya positif itu sebenarnya adalah awal dari disiplin positif. Sini. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain karena kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Sedangkan disiplin itu apa maknanya? Disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang ada di dalam dirinya sendiri untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia. Nah, sesuatu yang diinginkan ini dasar-dasarnya adalah sebagai dari sebuah nilai penghargaan dari diri kita sendiri. Ini nanti yang akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, ini ya, jadi disiplin itu artinya dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Jadi disiplin itu membuat orang menjadi paham potensinya. Dia tahu dikembangkan yang dimiliki kekuatannya apa. Akhirnya menuju sebuah tantangan, sebuah tujuan. Tujuannya bisa tercapai dari apa yang dia hargai. Bapak Ibu, nilai-nilai apa saja yang dihargai itu ternyata ada sebuah nilai yang namanya nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan ini diakui oleh semuanya. Jadi nilai universal itu lintas bahasa, lintas suku, lintas agama, latar belakang, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, tujuannya adalah ke nilai-nilai kebajikan. Ini secara universal adalah nilai kebajikan. Tetapi kita kurikulum Merdeka Belajar ini sudah ada nilai-nilai kebajikan yang kita capai, yaitu di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi harapannya nanti anak-anak murid kita diarahkan memiliki nilai kebajikan, arahnya ke profil pelajar Pancasila.
Bapak Ibu, ini adalah teori motivasi manusia. Mengapa manusia melakukan sesuatu? Monggo kita renungkan bersama-sama bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Saya bisa merasakan ini pada diri saya, Bapak Ibu. Kadang saya menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan itu saya melakukan sesuatu, menghindar. Saya mulai ada yang tindakan yang saya lakukan. Kemudian bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Kita berbuat baik supaya orang lain senang. Kita berbuat baik supaya mendapatkan hadiah. Atau kita berbuat baik untuk mendapatkan uang. Apalagi kira-kira kita melakukan alasan-alasan. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, kadang kita melakukan sesuatu itu ada faktor dari luar. Kita takut terkena hukuman. Contoh ketika mengerjakan PMM itu, sebenarnya saya repot sekali karena tidak bisa membagi waktu. Tetapi karena terus dikontrol, ada jurnal. Ini salah satu upaya Bapak Ibu, kita memberikan apresiasi atau pengakuan, bukan sebuah hadiah atau bukan sebuah hukuman. Nah, jadi ketika ada seorang siswa atau murid kita melakukan pelanggaran, kita atau mereka berprestasi, kita bisa beri dukungan secara khusus. Anak ini kita bisa panggil, kemudian, nak kamu anak yang hebat. Nah, kita berikan dukungan secara khusus. Nah, pengakuan ini juga bisa dilakukan secara pribadi. Selanjutnya, kita juga bisa mengakukan kepada semua murid. Semua murid ketika kita sudah melakukan pembelajaran di kelas itu terlihat sangat tertib, maka kita bisa melakukan pengakuan. Kalian semua anak hebat, bisa dilakukan dengan tepuk hebat, tepuk semangat, nah seperti itu. Kemudian pengakuan ini juga dilakukan secara konsisten, terus berkesinambungan, tidak hanya sekali saja. Itu Bapak Ibu yang kita lakukan kepada siswa kita. Terus kita fokus pada proses, bukan hasilnya. Ketika anak-anak mengerjakan sesuatu hasilnya bagus, itu adalah hasil dari prosesnya. Proses yang kita hargai. Mereka sudah berusaha mengikuti pembelajaran dengan baik, mereka sudah mengerjakan dengan baik. Nah, ini prosesnya. Ini Bapak Ibu salah satu upaya program kebajikan dengan melakukan apresiasi. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh. Nah, contoh pengakuan. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, ada seseorang siswa menolong murid baru. Murid baru kan bisa jadi ada yang membuli karena dia baru belum tahu lingkungannya. Nah, ini kita bisa memberikan apresiasi kepada siswa kita yang melakukan sebuah kebajikan. Kemarin saya perhatikan kamu memberikan pertolongan kepada teman baru kamu ya. Nah, seperti itu. Terus nilai kebajikannya yang muncul apa? Rasa empatimu besar sekali. Nah, ini sudah memunculkan sebuah nilai kebajikan. Contoh kasus lagi, ketika temannya membantu temannya mengerjakan tugas kelompok. Nah, kita bisa menyampaikan sebuah apresiasi. Saya menghargai kepedulian kamu. Nah, kepedulian ini. Jadi kita menyampaikan sebuah apresiasi tentang kebajikan yang dilakukan oleh murid kita. Yang tidak kalah penting, ketika ada siswa kita di kelas uangnya kotor, kemudian siswa memungut sampah yang berserakan, kita bisa menyampaikan apresiasi, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, monggo Bapak Ibu, ini salah satu contoh bagaimana kita membudayakan budaya positif. Bapak Ibu, ada satu yang kita kenal selain hukuman, kemudian penghargaan. Nah, tadi kita melakukan hukuman supaya anak-anak bisa disiplin. Kemudian kita memberikan penghargaan supaya anak-anak bisa disiplin. Ternyata dari kedua-duanya, kalau bisa paradigma barunya adalah kita melakukan restitusi.
Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada dua siswa melakukan kesalahan ke teman satunya, kita bisa menciptakan kondisi supaya siswa itu bisa menyadari yang dia lakukan. Bukan dari kita, kamu tadi berbuat ini ya bukan, tetapi dari diri mereka sendiri. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaboratif. Artinya ada kerjasama antara guru dengan siswa. Jadi siswa ini kita ajak berdiskusi supaya bisa mencari sebuah solusi. Akhirnya tujuan kita bisa tercapai. Jadi Bapak Ibu, dengan paradigma baru ini harapan bersama kita tidak ada hukuman lagi, kita tidak ada penghargaan, tetapi kita lakukan restitusi. Hilang Pak Mas. Sinyalnya enggak anu ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya buka di PPT kalau gitu. Ini saya langsung pakai internet. Internetnya hilang. Enggak. Iya, enggak bisa nggih. Saya tak pakai PPT kalau gitu. Bapak Ibu monggo, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Bu Cucu, monggo, mungkin ada yang ditanyakan. Kita bisa berdiskusi, belajar bersama. Contoh pemberian restitusi, oke. Ini ciri-cirinya restitusi. Ciri-cirinya dulu ya Bu Cucu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Kemudian ada penawaran, bukan sebuah paksaan. Kamu harus begini, lebih tidak, tetapi sebuah penawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi karena restitusi itu bersifat dari internal, maka siswa atau murid kita nanti kita latih untuk melihat dalam dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar: untuk diakui, untuk kekuasaan, untuk dicintai, untuk mendapatkan perlindungan. Nah ini jadi setiap orang melakukan sebuah tindakan itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh Bapak Ibu, ada siswa saya itu dia itu jahil, temannya diselentik pakai karet, kemudian dia juga mengambil penggaris temannya. Nah ternyata ketika saya tanya, ternyata dia itu ingin mendapatkan pemenuhan kebutuhan diakui oleh teman-temannya. Jadi dia ingin masuk kelompok temannya itu dengan cara yang kurang tepat. Nah itu saya tanya, kamu kenapa buat seperti ini? Saya kira dia suka mencuri itu apa Bu? Nah saya kira itu, ternyata dia tidak. Ternyata dia hanya mencari kebutuhan dasar dia itu tadi. Dia ingin diakui oleh teman-temannya. Nah kalau seperti itu, kebutuhan dasarnya dia bisa terpenuhi. Kita tinggal mengarahkan nanti. Restitusi adalah cara yang paling baik.
Restitusi fokus pada karakter. Jadi yang kita bentuk nanti adalah karakter-karakternya. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kembali kepada kelompoknya. Ini ciri-cirinya restitusi. Bapak Ibu, supaya menjadi tertib tanpa hukuman dan penghargaan, selama ini kita ada sebuah peraturan. Kita punya peraturan sekolah nih, datang tepat waktu, memakai. Nah ini Bapak Ibu, ini paradigma harus kita ubah. Peraturan nanti kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Jadi di kelas nanti bukan peraturan kelas, tetapi bentuknya adalah keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Supaya tidak ditangkap oleh polisi. Nah ini masih dari eksternal. Kalau Bu Yayu ngendikan tadi supaya untuk keamanan, ini baru dari internal. Meskipun tidak ada, tepuk tangan untuk Bu Yayu, Pak Nas. Guru PPKN cocok tertib. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi internya sebenarnya kita sudah menerapkan, sudah muncul. Jadi dari diri kita sendiri, tidak ada Bapak polisi, tidak ada yang penegak hukum, kita tetap, karena kita dari internal, kita ingin menjaga keselamatan kepala kita. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa Bapak Ibu? Bu Amin? Untuk menjaga kesehatan. Benar sekali dari Bu Amin. Tepuk tangan untuk Bu Amin. Jadi Bapak Ibu menggunakan masker ini benar sekali. Ini adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Ada nanti di sini nilai kebajikan universal, yaitu menjaga kesehatan. Bukan karena paksaan dari Bapak Kepala Dinas, bukan paksaan dari Dinas Kesehatan, tetapi muncul dari internal, yaitu menjaga kesehatan. Supaya kita ketika kondisinya tidak fit tidak menularkan orang lain. Ketika kita kondisinya sehat supaya tidak tertular dari orang lain yang sakit. Mengikuti pelatihan. Mengapa Bapak Ibu? Sama, supaya tidak disetrap. Tepat waktu saat pelatihan. Saya juga berpikir seperti itu. Terus kalau masuk terlambat juga jadi malu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita merasakan saya masuk di sebuah pelatihan, saya datang terlambat, itu ketika kegiatan sudah mulai, itu pasti terganggu. Teman-teman yang mengikuti pematerinya juga mengganggu. Nah ini akibatnya adalah nilai kebajikan universalnya apa? Menghargai orang lain. Nah diarahnya ke sana Bapak Ibu. Jadi peraturan sekolah yang tidak boleh datang terlambat, nanti kita ubah. Datanglah untuk menghargai waktu. Nah seperti itu. Jadi kebajikan-kebajikan universal yang nanti nilainya adalah dari internal. Nah untuk mendukung motivasi intrinsik, nah ini Bapak Ibu, dari dalam kembali nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Sama halnya dengan ketika kita tidak ada polisi, tetap kita menjaga keamanan, melindungi keselamatan kita menggunakan helm. Jadi ketika faktor intrinsik sangat menggerakkan diri seseorang daripada serangkaian peraturan-peraturan yang banyak dan beraneka macam. Nah ini Bapak Ibu, jadi nanti dari keyakinan kelas, dari kelas dulu, dari keyakinan kelas, kemudian nanti kita ada keyakinan sekolah. Dari keyakinan sekolah nanti akan terbentuk sebuah lingkungan yang positif. Dari lebih luas lagi, lingkungan yang positif akan membentuk suatu budaya positif. Ini harapannya Bapak Ibu, bisa membentuk sebuah budaya positif. Bapak Ibu, ini contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Bapak Ibu, ini contoh di TK Dharma Wanita. Bunyinya kesepakatan atau keyakinan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan kelas.
Sementara di sebelah kanan kesepakatan kelas juga. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Monggo dibandingkan Bapak Ibu antara yang ada di TK ini dan yang ada di SMP 3. Ini kesepakatan di kelas di SMP 3. Ini yang di TK Dharma Wanita. Kira-kira yang benar kesepakatan kelas yang mana Bapak Ibu? Yang di SMP 3. Tepuk tangan untuk keyakinan kelas di SMP 3. Nah, rencananya kita, jadi bedanya Bapak Ibu ini adalah kesempatan kelas yang masih peraturan ini. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, masih cenderung ada paksaan. Sementara ketika kesepakatan kelas yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal, nah kita ditebalkan ini saling menyayangi. Ketika kami dan guru saling menyayangi, maka kita tidak akan saling menyakiti. Nah, saling menyayangi. Bentuk menyayanginya seperti apa? Nanti bisa diwujudkan, kita jabarkan lagi. Kami murid yang semangat belajar. Ketika jam terakhir mereka tidak memperhatikan kita, jam terakhir sudah ngantuk. Nah, kita bisa mengingatkan anak-anak kesepakatan kelas kita apa? Kami adalah murid yang semangat belajar. Mana semangatnya? Tidak usah, saya kadang-kadang kalau jam terakhir itu tidak saya begitukan, tapi saya gedok sama penggaris, dok, kaget. Nah, tidak seperti itu. Ini saya masih salah melakukannya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, nanti ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah nilai-nilai universal. Nah, ini Bapak Ibu contoh yang diminta Bu Cucu tadi. Ini adalah sebuah segitiga restitusi. Jadi ketika kita ada permasalahan, kemudian kita lakukan segitiga restitusi. Ini contoh drama yang saya lakukan sama anak-anak. Kebetulan kemarin di kelas 7F itu ada sebuah permasalahan. Di kelas kita ada murid baru, kelas 7F ya Bu Putri ya, Reva namanya. Nah, Reva ini murid baru yang pendiam dari pondok. Tetapi di situ ada siswa namanya A, nah seperti itu. Dia selama ini pandai. Dengan kedatangannya ini dia mulai mengancam di WA. Kamu jangan macam-macam sama guru. Kamu sok tanya-tanya sama guru. Ada seperti ini. Jadi ada semacam intimidasi. Nah, ternyata saya mencoba, baru belajar dari sini saya mencoba. Dua anak ini dengan temannya dan kelompoknya saya panggil, saya lakukan restitusi. Ternyata Bapak Ibu hasilnya kemarin lomba itu, Anzel itu yang Duta Baca, nah itu dia. Akhirnya saya ajak, kamu bisa maju bersama. Kalau kelas kita semakin kompak, banyak yang pandai, saling mendukung, akhirnya kelas kita jadi juara. Ternyata terbukti, yang Reva ini juara pidato nomor 1. Kemudian Anzel ini yang saya panggil ini akhirnya bisa menjadi Duta Baca di Burika kemarin diselenggarakan oleh Bahasa. Nah ini Bapak Ibu, saya kemarin mencoba melakukan sebuah restitusi. Ini saya bukakan videonya nih, semoga ada sinyal. Sambil menunggu contoh restitusi, monggo mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Dalam Bu Amin, monggo, ada lagi? Bu Amin, monggo Bu Amin. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kita tadi itu ada, kalau tidak salah saya mendengar, itu ada kita tidak bisa mengontrol orang lain ya. Tetapi bagaimana dengan satu paradigma bahwa kita, apakah mungkin ini salah ya paradigma saya, bahwa kita untuk bisa sukses dalam satu tujuan, kita harus bisa mempengaruhi, terutama dalam pembelajaran yang dilihat di kelas itu, bahwa kita untuk bisa mencapai satu tujuan di dalam pembelajaran itu, kita harus bisa mempengaruhi audiens, mempengaruhi peserta didik, murid untuk bisa mencapai pada satu tujuan itu dengan berbagai macam cara, karena anak-anak kita itu unik, anak-anak kita itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Nah, bagaimana apakah itu tidak termasuk mengontrol orang lain, mempengaruhi orang lain itu apakah tidak termasuk mengontrol orang lain? Karena pada saat tertentu kita itu memang harus mempengaruhi, misalnya ya ada anak yang tidak tidak aktif di dalam pembelajaran. Nah, itu kita mengontrolnya atau kita mempengaruhinya
mengatasinya dengan berbagai macam cara bergantung pada karakter anak itu sendiri. Nah itu apakah sesuatu yang bertentangan antara kita mempengaruhi pada audiens untuk mencapai satu tujuan itu, apakah itu bukan sebagai sesuatu yang mengontrol orang lain? Terima kasih. Terima kasih Mbak Amin. Bapak Ibu, monggo kita diskusikan. Selama ini guru itu didepankan memberikan sebuah kesannya teladan gitu Mbak Amin G. Jadi memberikan contoh, memberikan hal-hal yang baik begitu ya. Harapannya supaya siswa kita bisa melakukan hal yang baik itu ya. Jadi kita sekali lagi filosofi KHD itu kan pendidikan itu menuntun. Jadi guru benar tidak bisa lepas. Kita menuntun ke arah yang baik. Menuntun kemana? Menuntun sesuai dengan karakter dasar yang dimiliki, sesuai dengan kodrat alamnya, situasi keadaan kita, juga sesuai dengan kodrat zaman. Kalau zaman teknologi, maka kita menyesuaikan seperti itu. Nah, bagaimana kita menuntunnya? Sebenarnya bukan mengontrol Bu Amin G, kesannya, tetapi menuntun. Nah, menuntun ini kita bisa ibaratkan ini Bapak Ibu, kita ini petani. Ketika saya petani ingin menanam padi, kemudian petani yang B ingin menanam jagung, maka bibit yang kita tanam adalah bibit padi. Tapi perlakuan, nah kita nanti yang memupuk. Bagaimana caranya kita pelajari. Karakter padi itu airnya apa? Butuh air cukup Bu Amin ya? Cukup air. Pupuknya nanti diberikan berapa hari sekali atau berapa itu ada waktu tenggangnya. Apakah perlu ada nanti dibajak dulu. Nah ini, jadi kita melakukannya adalah memperlakukan siswa padi. Jadi kita lakukan seperti pupuknya juga ukurannya berapa. Nah seperti itu. Berbeda ketika kita karakter murid kita adalah jagung, maka nanti airnya akan berbeda. Nah kita memperlakukan seperti itu, harapannya Bapak Ibu menuntun itu. Jadi akhirnya kita tidak bisa memaksa ketika kita ingin menanam padi, tetapi kita ada bibit jagung, tidak mungkin jagung itu bisa berubah menjadi padi. Nah ini artinya, jadi kita ini adalah sebagai yang menyiramkan air, yang memberikan pupuk, yang menyiangi. Jadi posisinya seperti itu Bu Amin. Tetap guru adalah teladan. Terus di sini nanti Bu Amin ada posisi kontrol. Ini adalah tahapan restitusi Bapak Ibu. Jadi awalnya misalkan ada 2 anak berkelahi, kita tidak bisa langsung menjudge anak itu, memisah, pasti masih emosi. Maka tugas kita adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu. Bagaimana kita melakukannya? Anak-anak kita elus-elus. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita netralkan. Kemudian kamu bukan satu-satunya kok anak yang melakukan kesalahan seperti itu. Nah kita netralkan dulu. Kalau sudah anak-anak netral, ini bujuk ya restitusi tadi. Kita baru tahap berikutnya. Kemudian setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Anak-anak kita sadarkan. Setelah kita elus-elus tadi, kemudian kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Pasti dia akan bercerita. Saya maunya begini Bu, tapi dia kok begitu. Saya tidak salah loh Bu, tapi dia kok yang seperti ini. Nah, nanti ini namanya melakukan validasi tindakan yang salah. Atau kita bisa menyampaikan apa ada cara yang lebih efektif, tidak dengan cara seperti itu. Nah kita tawarkan seperti itu. Jadi penawaran bukan mengontrol, just tidak, tapi kita benar-benar halus mengarahkan itu tadi, menuntun. Baru setelah itu kita bawa mereka ke keyakinan yang kamu lakukan. Kita kan punya sepakat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa ya yang belum kamu lakukan? Nah ini kita menyanyikan keyakinan kelas ini. Saya belum menghargai orang lain Bu. Nah ini anak-anak dia akan menyadari. Coba kamu apa ya yang kurang dari kamu kemarin. Nah ini akhirnya dia menyadari ini. Nah ini Bu Juju langkah dari restitusi. Jangan satu lagu ya, karena terdekat dengan guru. Jangan macam-macam kamu ya, besar guru. Kamu yang melakukan bunuh diri. Aku bilangin kamu percaya kalian berdua. Siapa takut? Anak-anak hari ini
Waalaikumsalam. Silakan masuk anak-anak. Silakan duduk. Lili, apakah kamu tahu mengapa Rere tadi menangis? Tahu Bu, karena tadi saya bilangi jangan berlaku. Tapi JJ Bu yang ngajak saya. Gitu ya. Rere, apa benar kamu tadi menangis? Iya Bu, tadi JJ dan Lili mendatangi bangku saya dan mengatakan saya sok dekat dengan guru. Saya jadi sedih dan takut Bu. Oke, apakah kamu bisa menceritakan yang telah terjadi? Ibu ingin tahu kejadian yang dialami Rere. Bisa Bu, saya dan Lili mengancam Rere untuk tidak macam-macam Bu. Sebenarnya ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kalian ini ya nak. Iya Bu, sebelum Rere menjadi murid baru di kelas kami, Bapak Ibu guru sering menyuruh saya perhatian sama saya Bu. Tetapi sejak kedatangan Rere, Bapak Ibu guru lebih perhatian ke Rere Bu. Kalau ada tugas, Rere selalu mengumpulkan duluan. Saya jadi tidak suka buku sama dia. Kamu berhak merasa begitu. Karena awalnya kamu selalu paling rajin dalam mengumpulkan tugas, termasuk tugas-tugas dari Bu Miftah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Iya Bu, apalagi Bapak Ibu guru lebih perhatian ke Rere. Saya jadi tambah kesal Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Saya merasa tersaingi karena Rere lebih unggul dari saya Bu. Apakah Rere mengganggu kamu? Tidak. Tapi dengan sikapnya yang sering bertanya pada guru, menjadi Bapak Ibu guru lebih perhatian ke Rere. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu anak yang terampil dan berprestasi. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses? Iya Bu, saya ingin menjadi orang yang sukses. Kedepannya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, JJ? Saya ingin menjadi orang yang sukses tanpa menghalangi orang lain yang ingin sukses juga Bu. Bagus sekali nak, kamu memang anak yang hebat. Apa kamu percaya dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan? Keyakinan kelas yang kita harus bersikap baik kepada orang lain Bu. Ada lagi? Kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Kita saling bersahabat, menciptakan suasana kelas yang damai. Bagus sekali nak. Sekarang mari kita selalu mengandalkan keyakinan kelas kita. Setelah ini apa yang akan kalian lakukan? Saya akan minta maaf pada Rere dan berperilaku lebih baik lagi. Saya juga Bu. Bagus Maafkan saya sekali. ya Rere. Iya, Maafkan aku ya minta Rere. maaf. Ya. Nah ini ketika diancam, kemudian di pembelajaran saya ini salah seorang angkat tangan mengatakan bahwa temannya yang Reva tadi menangis. Kemudian saya mencoba mendekati karena ada laporan, Bu anaknya menangis. Begitu saya mencoba mendekati, ada kejadian apa? Terus temannya sebangku si gendut Nadia ini Nabila bercerita, oh ya sudah enggak apa-apa. Saya bilang begitu. Nanti baru saya lakukan tindakan. Nanti setelah pembelajaran saya ketemu di ruang konseling ya gitu. Kemudian mereka saya ajak ke ruang konseling. 3 orang anak. Ini yang Reva, ini JJ yang Anzel itu, satunya lagi Radinka karena dia merasa bersengkokol. Di sini saya menanyakan apa yang kamu lakukan. Nah, mulai memancing pertanyaan-pertanyaan itu dan akhirnya mereka berbaikan. Nah, jadi ada keyakinan kelas yang disepakati. Nah ini Bapak Ibu, monggo kedepannya saya ingin Bapak Ibu budaya positif ini benar-benar kita laksanakan di sekolah kita. Harapannya Bapak Ibu monggo di kelas nanti bisa membuat ini adalah contoh kesepakatan kelas. Jadi anak-anak kita tawarkan. Kalau saya kemarin ngajaknya, saya buat sticky note namanya apa Mbak? Sticky note. Nah, sticky note itu anak-anak saya suruh minta nulisi, mereka menulisnya. Saya ingin menjadi anak yang bertanggung jawab. Kemudian ada yang berinovasi, ada yang toleransi, ada yang
ingin tahu, kemudian melakukan gotong royong, ditempelkan sticky note yang dimakan. Kemudian kita sepakati bersama. Anak-anak kalau gitu kita sepakati ya keyakinan kelas kita seperti ini. Akhirnya nanti ini gimana kalau kita banner ke apa kita alami nanti? Oh silakan. Nah, anak-anak ada yang penakut, keberanian itu penting. Jadi mereka belajar untuk berani, belajar untuk percaya diri. Akhirnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Bapak Ibu, monggo ini adalah sebuah upaya bagaimana paradigma ini kita ubah bersama-sama supaya menjadi sebuah budaya positif. Seperti yang kita ketahui, insya Allah nanti Januari, Bu Amin, kita adalah sekolah penggerak, di mana nanti ketika kita sudah mengawali seperti ini, jalannya sudah mudah. Akan ada komite-komite pembelajaran yang akan melakukan Zoom, akan ada pelatihan. Monggo Bapak Ibu bersama-sama nanti kita melakukan sebuah budaya positif. Memang tidak mudah Bapak Ibu, di kelas saya saja saya coba itu 32 itu baru 2. Besoknya lagi ada perubahan, ada di 5. Insya Allah kedepannya nanti seperti ketika kita sudah studi literasi kemarin di SMP Buduran itu Bu Amin, anak-anak sudah terbentuk. Secara pelan-pelan ketika kita menerapkan sebuah budaya positif, insya Allah ini nanti sekolah kita akan menjadi sekolah yang maju. Kemudian karakternya yang kita inginkan seperti halnya di IKM ini sudah tercapai. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kedepannya kita bisa membudayakan budaya positif dan disiplin positif ini di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nggih.